Oke, kita mulai ya guys. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang kejenuhan dalam belajar. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Maulia Putri dengan NIM 22087147 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dan rekan saya Siti Aisyah NIM 23058191 dari Pendidikan Sosiologi. Selanjutnya ada Muhammad Fauzan dengan NIM 23029077 Pendidikan Matematika. Baik, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saya Kak Siti Aisyah. Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin menjelaskan materi terkait definisi kejenuhan belajar. Nah, istilah kejenuhan belajar berasal dari akar kata jenuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jenuh dimaknai sebagai jemu, bosan, penuh sehingga tidak mampu memuat tambahan lagi dan kenyang serta puas sekali sehingga menjadi bosan. Ini dikutip dari KBBI 2023. Nah, mendasar pada makna tersebut, kejenuhan belajar dapat dimaknai dengan artinya yaitu padat atau penuh, yaitu tidak mampu lagi memuat pengetahuan apapun yang disampaikan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Next. Nah, dikutip dari Sujipto, Pines dan Aronson mengatakan bahwa kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dan jenuh secara mental maupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat. Berikutnya, izin menjelaskan dari faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Itu pertama ada kesibukan monoton. Kemonotonan seringkali merupakan salah satu sebab kebosanan. Melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa beberapa perubahan juga dapat membuat jenuh. Ini seperti contoh ketika seorang guru melakukan metode pembelajaran yang sama berulang-ulang kali, siswa akan menebak bahwa pembelajaran dilakukan akan melakukan metode seperti itu. Dengan kejenuhan itu muncul karena kesibukan yang monoton tadi. Lalu yang kedua ada prestasi mandek. Siswa yang terus-menerus belajar dengan giat secara konsisten tanpa kena lelah, namun setelah sekian lama belajar tidak mengalami perubahan yang diharapkan. Ini dimaksud dengan pembelajaran yang terus-menerus dilakukan tapi tidak menunjukkan adanya pencapaian yang diinginkan. Lalu ketiga adalah perlakuan buruk siswa yang mendapat perlakuan buruk dari guru di bidang studi tertentu, maka cenderung akan jenuh dan merasa bosan di dalam kelas sehingga memilih untuk tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini seperti contoh pada siswa yang tidak memiliki minat atau bakat yang cukup di bidang akademik, tapi di bidang non akademik dia punya prestasi yang cukup dan menunjukkan perlakuan buruk dari gurunya di bidang akademik karena dia tidak menunjukkan kemenonjolan atau prestasi di bidang akademik tadi. Nomor 4 itu adalah lemah minat. Siswa yang dari awal tidak menyukai mata pelajaran tertentu tentu saja akan merasa bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Ini relevan dengan yang saya sebutkan sebelumnya, seperti ada siswa yang tidak suka dengan matematika, maka dia akan cenderung bosan atau jenuh di mata pelajaran matematika ataupun di bidang studi lainnya. Lalu nomor 5 ada penolakan hati nurani. Siswa yang bersekolah di tempat yang dipilihkan oleh orang tua cenderung bermalas-malasan karena itu bukanlah keinginan dari siswa itu sendiri. Seperti siswa yang ingin bersekolah di sekolah-sekolah favorit, namun sayangnya tidak dapat masuki sekolah itu atau dipilihkan sekolah oleh orang tuanya, sehingga siswa itu
tidak memiliki rasa semangat untuk belajar lebih giat di sekolah yang dipilihkan itunya oleh orang tuanya. Lalu keenam ada kegagalan beruntun. Seorang siswa yang pernah mengalami kegagalan dalam meraih prestasi di sekolah, padahal ia tetap belajar dan berusaha, tapi dia tetap gagal. Di sini siswa tidak mendapatkan motivasi lebih lanjut untuk mendapatkan prestasi yang diinginkannya, karena kegagalan beruntun tadi meruntuhkan motivasi atau semangat dari siswa tadi. Oke, untuk berikutnya indikasi kejenuhan akan dijelaskan oleh Kak Maulidia. Baik, terima kasih kepada Bang Fauzan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama itu ada kelelahan emosional. Seringkali kelelahan emosional bersumber dari tuntutan berlebihan yang dihadapi peserta didik dengan menunjukkan perasaan dan beban pikiran yang berlebihan. Indikator kelelahan emosional ditandai dengan perasaan depresi, rasa sedih, kemampuan mengendalikan emosi, ketakutan yang tidak berdasar, dan kecemasan. Yang kedua itu kelelahan fisik. Seringkali kelelahan fisik bersumber dari aktivitas fisik berlebih. Indikator kelelahan fisik berupa gejala-gejala yang dirasakan pada fisik peserta didik, seperti pegal otot-otot, gangguan tidur, pusing, gelisah, mual, sakit anggota badan, penurunan berat badan, dan nafsu makan, dan lain-lainnya. Kelelahan kognitif dapat menimbulkan ketidakmampuan peserta didik dalam belajar, berpikir dengan baik, mudah untuk lupa, serta kesulitan dalam apa yang disampaikan. Indikator kelelahan kognitif ditandai dengan ketidakberdayaan, kehilangan harapan, dan makna hidup. Ketakutan dirinya menjadi gila, perasaan tidak berdaya dan tidak mampu mengerjakan sesuatu, perasaan gagal yang selalu menghantui penghargaan diri rendah, dan lain sebagainya. Yang keempat, kehilangan motivasi. Motivasi dalam belajar menjadi salah satu utama yang menjadi pilar utama peserta didik agar semangat belajar belajar. Kehilangan motivasi bersumber dari hilangnya idealisme, menyadari akan mimpi yang tidak realistis, dan menurunnya atau bahkan menghilangnya semangat dalam belajar. Indikator kehilangan motivasi ditandai dengan cuek dan tidak peduli dengan apa yang disampaikan. Pengunduran diri dari lingkungan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 11 tentang kejenuhan dalam belajar. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Dipersilakan untuk teman-teman kritik dan sarannya, dan untuk tanya jawabnya boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.